Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan hari ini kita terambil dari Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan artinya kita sedang membicarakan anugerah. Iya. Kenapa saya katakan berbicara tentang pelayanan kita berbicara tentang anugerah? Karena melayani itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara ya. Di mana kita diberikan kesempatan ya untuk melayani Tuhan kita. Ya, begitu ya. Nah, saya senang sekali ya. Ada banyak orang itu punya hati untuk melayani, memberi diri begitu ya. Bahkan ada juga mereka yang bersama keluarga itu melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejatinya di dalam kehidupan kekristenan semestinya adalah demikian ya. Nah, kita akan belajar dari 3 ayat yang hari ini menjadi bacaan kita. Nah, judul di Alkitab ini yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, menarik Bapak Ibu di dalam kisah ini bagaimana Yesus setelah dalam perjalanannya ya keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, tujuannya jelas, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, tugas panggilan khusus ini perlu kita sadari ya. Kenapa? Karena ini menjadi bagian kita hari ini. Ya, dulu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus begitu ya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, tapi kan kita sadar ya belum semua ya. Belum semua karena pekerjaan ini belum tuntas. Oleh sebab itu mari kita yang melanjutkannya ya. Jadi bagian kita adalah melanjutkannya untuk apa? Untuk kita memberitakan Injil Kerajaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, pergi kemanapun jangan lupa Injil diberitakan. Mau kita pergi ke kota, mau pergi ke desa, mau pergi ke luar negeri sekalipun ya, usahakan ya Injil itu kita beritakan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada banyak orang sampai hari ini masih belum mendengar Injil. Ya, kita tahu Injil harus kita beritakan. Kenapa? Ada banyak orang yang hari ini sedang menanti berita sukacita ini. Bapak Ibu boleh percaya atau boleh tidak, ya. Ada berapa orang sekitar kita yang kita bisa pastikan hari ini mereka sudah mendengar Injil? Bisa dikatakan tidak semua mereka sudah mendengar Injil. Ada banyak di antara mereka yang sampai saat ini mereka belum pernah mendengarkan Injil. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari diri kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan seandainya semua orang Kristen berpikir demikian. Saya yakin dan percaya, tidak ada orang yang tidak mendengar Injil ketika ada orang Kristen di sana. Ya, baik kita yang ada di desa, di kota, maupun kita ada yang di luar negeri, begitu ya, saya yakin percaya. Setiap kita pasti bisa mengerjakan ini. Pertanyaannya, seberapa pedulikah kita hari ini untuk memberitakan Injil itu di dalam kehidupan kita? Pelajaran yang kedua yang saya juga lihat
Ada beberapa perempuan yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Menarik sekali, mereka adalah orang-orang yang dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Ada yang karena sakit penyakit, ada yang bahkan karena kerasukan setan, begitu ya. Ketika mereka sudah disembuhkan, ya, mereka mengalami lawatan daripada Tuhan. Mereka memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan di sini dalam satu kata dikatakan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kekayaan mereka dapat dipahami juga sebagai mereka itu sudah menyisihkan berkat untuk pelayanan ini, ya. Jadi ini dari kantong mereka. Ini dari bagian uang belanja mereka. Ini bagian dari kehidupan mereka. Mereka sisihkan, Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan hanya hidupnya saja yang diberikan kepada Tuhan, tetapi apa yang dia miliki pun dia tahu. Ini adalah milik Tuhan. Ada beberapa pelayanan yang sebenarnya kita bisa kerjakan di dalam pelayanan ini. Ada pelayanan yang pergi untuk memberitakan. Ada juga yang mendukung di dalam doa. Ada juga yang bisa mendukung melalui dana untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, beritakan Injil. Ini menjadi bagian kita. Ketika Tuhan memberi berkat lebih, kita boleh juga menjadi saluran berkat untuk pekerjaan pelayanan-pelayanan Tuhan. Ada istilah kita itu adalah member care. Bagaimana kita memperhatikan para utusan-utusan Injil yang melayani. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti satu seminar selama 2 hari full, ya, dari pagi begitu ya sampai sore. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak orang, ya, dengan sumber-sumber kekuatan yang ada, kita berkolaborasi di dalamnya. Dan ini menjadi satu bagian yang semestinya ada juga di dalam kehidupan kita. Nah, apa sumber daya yang ada pada kita hari ini? Apakah kita cakap mengajar? Apakah kita cakap berinteraksi, membangun relasi? Ini mari kita gunakan. Hari-hari ini saya juga bersyukur ada orang datang, ya, mereka rindu mengenal Tuhan. Nah, ini satu sukacita bagi kita. Bahkan dia bilang mau ajak keluarganya untuk kenal Tuhan. Wah, ini sesuatu yang menurut saya ini berkat Tuhan yang luar biasa. Adakah kerinduan itu juga di dalam diri kita? Ya, memberikan hidup untuk melayani. Bahkan apa yang kita punya juga kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, supaya apa? Banyak orang mendengar Injil. Banyak orang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Apa yang hari ini Tuhan percayakan untuk kita ambil bagian di dalam pekerjaan ini? Mari kita kerjakan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Para perempuan-perempuan itu mereka memberikan hidupnya. Mereka juga memberikan harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang hari ini ada pada kita? Apa yang Tuhan minta untuk kita berikan di dalam pekerjaannya? Maukah saudara memberikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa percaya Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Karena kami tahu ada orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Artinya kami hari ini berhutang, ya Tuhan. Jika masih ada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, tolong kami, ya Tuhan, untuk kami boleh menyadari ada tugas, ada tanggung jawab, ada amanat agung yang harus kami kerjakan. Dan itu untuk setiap kami orang yang percaya. Tolong kami, ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya kehadiran kami dimanapun tidak kebetulan. Kami yakin dan percaya Tuhan tempatkan kami dimanapun posisi kami, karena Tuhan punya maksud dan rencana. Pakailah setiap kami, ya Tuhan, untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami berani membuka mulut kami untuk memberitakan Injil, sehingga orang-orang di sekitar kami, mereka juga boleh mendengar berita Injil ini. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi kami percaya Engkau yang akan menolong, Engkau akan memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerjakannya. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan ini. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan memampukan setiap kita. Shalom.